Setiap project IT yang kita kerjakan itu melibatkan banyak banget role dan juga aktor di dalam suatu project. Pada video kali ini, gue akan coba jelaskan bagaimana IT Business Analyst itu berkomunikasi dengan antar role dalam project IT. Kenapa? Karena IT Business Analyst ini, dia harus tahu peran masing-masing mereka itu seperti apa, kapan kita harus berkomunikasi dengan masing-masing role, dan juga tanggung jawab mereka itu seperti apa. Karena setiap role-nya itu, setiap aktor di dalam project-nya, itu memiliki perspektif yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai IT Business Analyst harus bisa menyatukan perspektif yang berbeda-beda ini menjadi satu tujuan. Sehingga sistem nanti yang akan kita develop itu sesuai dengan kebutuhan dari berbagai user ataupun role-nya. Mungkin gue penjelasannya langsung singkat aja ya. Ada 5 seenggaknya role yang berperan dalam project IT. Pertama, business owners ataupun user ataupun klien. Kedua, project manager. Ketiga, developer. Keempat, UI UX, dan kelima, QA. Nah, masing-masing ini, gue akan coba menjelaskan ITBA itu berkomunikasinya seperti apa. Pertama, dengan user atau klien ataupun business owners. Orang ini atau role ini, dia yang memiliki bisnis ini. Anggaplah mereka ini klien kita. Dia ingin membuat aplikasi, memakai jasa kita untuk membangun sistem aplikasinya. Kita harus menggali requirement terhadap orang ini, kita harus memberikan solusinya terhadap orang ini, kita mencari tahu akar masalahnya terhadap orang ini, gitu. Jadi tujuan kita, fokus kita mengerjakan project IT itu untuk memberikan solusi yang terbaik kepada business users ataupun klien, gitu. Kemudian yang kedua, PM. PM ini kita tugasnya itu memberikan report progress pengerjaan dari sisi IT Business Analyst itu seperti apa. Requirement gatheringnya udah berapa persen, pembuatan dokumentasinya udah berapa persen, apakah ada gap dalam requirement gathering atau enggak, gitu. Kemudian, yang ketiga, ada UI UX. UI UX ini, ITBA itu paling sering bekerja dengan UI UX. Kenapa? Karena kita langsung mendevelop desainnya berdasarkan requirement yang udah kita lakukan. Jadi, requirement yang udah kita lakukan dengan klien, itu kita tuangkan dalam bentuk wireframe, dalam bentuk user story, dalam bentuk acceptance kriteria, dan menjadi sebuah desain, sebuah mockup. Mockup ini yang dibuat oleh UI UX. Kita harus mereview UI UX yang udah membuat mockupnya, gitu. Jadi kita kasih feedback, kita kasih saran, flow sistemnya seperti ini, itu by design. Terus kemudian yang keempat, ada developer. Developer ini kita komunikasinya biasanya itu melalui proses sprint grooming ataupun saat proses implementasi. Jika ada developer yang ingin tanya-tanya, kita memberikan semua requirement gathering kepada developer saat sesi grooming. Requirement-nya seperti apa, fitur-fiturnya ada apa aja, modul-modulnya ada apa aja, flow sistemnya seperti apa, error validasinya itu ada apa aja. Kita memberikan semua ke developer informasi itu saat sesi sprint grooming. Nah, yang kelima ada QA. QA ini biasanya kita sama saat sprint grooming juga seperti developer, dia lebih ke memvalidasi flow sistemnya ataupun requirement dari sistemnya. Karena dari QA ini harus membuat test case, membuat UAT script, itu berdasarkan requirement yang udah digali oleh IT Business Analyst. Jadi kurang lebih seperti itu guys. 5 role yang wajib ataupun kita seenggaknya berkomunikasi dengan 5 aktor ini. Klien, PM, TL, QA, dan UI UX. Seenggaknya ada 5 ini guys. Kalau misalkan kalian udah bisa berkomunikasi dengan baik dengan 5 orang ini, insya Allah proyek kalian itu akan berjalan dengan lancar, sistemnya akan memenuhi kebutuhan dari klien dan bisa sebagai solusi yang tepat untuk klien. Topik ini ada di dalam materi private course yang gua berikan ke kalian. Kalau kalian misalkan mau private course sama gua, one on one, boleh banget. Coba aja komen ataupun DM. Nanti akan gua kasih tahu informasi detailnya. Ini bermanfaat banget buat kalian fresh graduate ataupun mahasiswa yang ingin belajar tentang IT Business Analyst ataupun kalian yang mau career switch ke IT Business Analyst. Segitu aja guys, informasi dari gua tentang stakeholders ataupun role yang terlibat dalam project IT. Semoga bermanfaat.